Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Senin 24 Januari tahun 2022, bacaan dari kitab Markus 3, 20-30. Kesudahan setan telah tiba. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Renungan Injil. Jangan takut dan gentar. Fitnah sungguh menyakitkan. Manusia normal pasti akan tersinggung, bahkan marah apabila dirinya difitnah. Bisa jadi, dalam hatinya pun akan muncul keinginan balas dendam. Yesus difitnah kaum keluarganya. Kelompok yang kontra dengan dirinya sudah pasti lebih hebat memfitnahnya. Untuk itu, Yesus menjelaskan hubungan antara hal yang jahat dan yang baik. Ia tetap yakin atas dirinya. Menjadi pribadi yang berbeda cara hidupnya dengan kebanyakan orang memang berat untuk dijalani. Ada banyak tantangan dan hambatan. Ketika Yesus berada di sebuah rumah, maka orang banyak berkumpul untuk memerhatikannya. Rupanya Yesus mengatakan sesuatu yang tidak dapat diterima orang waktu itu. Yesus sering mengatakan hal yang kontroversial, walaupun di dalamnya mengandung kebenaran. Hal ini terjadi karena tidak semua orang menerimanya sebagai anak Allah. Yesus dianggap tidak waras oleh kaum keluarganya ketika mereka mendengar perkataannya. Ia dipaksa keluar dari rumah itu dengan tujuan untuk membungkam Yesus. Sangat sedih jika difitnah oleh keluarga sendiri. Mereka seharusnya yang lebih mengerti siapa dia. Ahli Taurat yang menantikan kesalahan Yesus langsung mengecamnya kerasukan Beelzebul. Fitnah yang keji, karena Yesus disebut kerasukan penghulu setan. Yesus menghadapi fitnah dengan penjelasan yang logis. Mana mungkin ia menggunakan kekuatan jahat untuk menghadapi si jahat. Kuasa jahat harus bersatu untuk mengalahkan kebenaran. Yesus melakukan karyanya dengan kekuatan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Menghujat Roh Kudus berarti sengaja menutup-nutupi kebenaran. Orang-orang seperti ini dengan sendirinya tidak dapat diselamatkan. Ia tidak mau mencari kebenaran dan terus hidup dalam kejahatannya. Marilah kita berdoa agar dijauhkan dari dosa menghujat Roh Kudus. Kita membutuhkan roh kebenaran untuk hidup benar di hadapan Allah. Kiranya roh kita dibuat peka merasakan pimpinan Roh Kudus untuk memahami karya kasih Allah dalam Kristus. Allah Bapa sumber kehidupan, bagaimana kami mau menyebut nama-Mu?
Seandainya Yesus Mesias tidak berbicara tentang dikau, kami mohon, semoga Ia berkenan mendahului dan membimbing kami menuju Engkau, sumber kehidupan semua orang, sebab Dialah Tuhan, pengantara kami yang bersama dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.